Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali sab'an hal tanzuruna illa faqran munsiya au ghinan mutghiya au haraman maridan mufsida au haraman mufannida au mautan mufji'a au as-sa'ah as-sa'ah was-sa'atu adha, dan yang terakhir ad-dajjal fasyarrun yuntadhar. Rasulullah meriwayatkan sebuah hadis, bersegeralah engkau, bersegera. Artinya bagaimana kesegeraan itu? Nabi selalu memberitahukan hal-hal yang bersifat gaib, yang tidak nampak di hadapan kita. Karena Nabi yang menelusuri kegaiban itu berdasarkan riwayat dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, bersama sahabat-sahabatnya Nabi lewat kuburan, kemudian diperdengarkan suara azab yang namanya azab kubur. Berhenti di kuburan, lagi lewat, ngedenger langsung. Sahabat-sahabatnya pun bingung, kenapa ya Rasulullah? Aku dengar ada 2 orang sedang diazab dalam kubur. Diambil kemudian tangkai dahan yang masih basah, dipotong 2-nya, langsung ditaruh. Nabi berdiri di situ, angkat tangan, innahu qabrun fihi zalmatun. Sesungguhnya aku mendengar 2 orang lagi diazab, dan aku ambil tangkai dahan yang masih basah. Karena tangkai dan dahan Allah ciptakan itu, mereka semuanya berzikir. Alam kubur itu gelap, saking gelapnya, makanya akan terlihat siapa yang amalnya baik dan yang akan terlihat siapa amalnya yang buruk. Badiru bil a'mali sab'a, segeralah engkau bersegera berbuat amal baik. Karena kenapa? Kalau perbuatan kita baik, di kubur nanti ada yang bantuin. Hal tanzuruna illa, engkau akan lihat nanti, kalau enggak engkau bersegera, engkau akan ketemu nih salah satu dari 7. Nabi bilang ada 7. Hati-hati kalau udah kena 7-7-nya atau salah satunya, selesai sudah urusan. Apa yang Rasulullah katakan pertama? Faqran munsiyya, kefakiran yang membuat kamu lupa segala-galanya. Fakir, Pak. Fakir itu kan kalau dalam bahasanya artinya nggak punya apa-apa. Kalau miskin kan masih punya apa-apa walaupun nggak cukup. Kalau fakir udah nggak punya apa-apa. Materinya tuh kosong. Ketika materi kosong tapi nggak punya iman, selesai hidup sudah. Karena kenapa? Dia akan melanggar semua aturan yang Allah canangkan. Yang benar dibilang salah, yang salah dibenar-benarkan. Ya, yang benar dibabat habis, yang salah dia bela-belain. Karena kenapa? Karena yang salah selalu membayarnya dengan uang. Terkait dengan badiru bil a'mali sab'an, gitu ya. Bersegera engkau memperbanyak amal baik sebanyak, ya, sebelum ada 7 yang menghadangmu, ya. Kata Rasulullah, pertama yang dihadang adalah kefakiran yang membuat dia lupa diri. Orang boleh kita lihat rumahnya mentereng, orang boleh kita lihat ya kehidupan mobilnya banyak, gitu ya. Tapi jiwanya kalau nggak dia dekat dengan Allah, dia pasti akan merasa fakir terus. Fakir, Pak. Ya. Jangankan mengatakan orang yang namanya hati, kaya dan miskin itu kan adanya di hati. Nabi bagaimana kagak bersyukurnya, kaget nangis Umar bin Khattab ngelihat Nabi itu tidurnya di tikar yang kalau ketika bangun bertanda belakangnya. Ya Rasulullah, kan kau bisa mampu yang membeli yang banyak. Enggak, kata Nabi. Saya begini ini mensyukuri nikmat Allah. Biarkan dunia diambil sama orang yang kafir. Yang penting kita selalu ingat Allah. Itu idealnya.
Namun banyak di antara kita gara-gara kefakiran akhirnya melobrak itu. Ya, yang penting duit, urusan akhirat mah bodo amat gitu. Ya, urusan akhirat mah urusan nomor sekian. Yang penting gimana caranya gue bisa dapat duit, anak istri bisa makan gitu ya, keluarga bisa saya kasih, orang tua bisa saya kasih. Nggak perlu lagi itu jalan ini haram, ini halal, ini haram, ini halal. Umur kan kita nggak ada yang tahu, Pak. Makanya tadi Nabi bilang mautan mujhizan. Hati-hati engkau, kematian akan datang secara mendadak. Kita nggak tahu sampai kapan umur kita, gitu loh. Makanya Nabi bilang, badiru bilang, berbuatlah baik. Orang mau bilang apa kayak berbuat baik, gitu ya. Nah, yang kedua, apa yang disabdakan Rasulullah? Badiru bil a'mal ghinan mudghiya. Kekayaan yang membuat dia ceroboh. Dia punya duit, mentang-mentang dia punya duit, dia sewa orang, hantam. Dia punya, hantam. Artinya kekayaan yang dia punya pada hakikatnya seharusnya dia bisa gunakan dalam kebaikan, tapi digunakan dalam kecerobohan. Ya. Ghinan mudghiyah. Ya. Yang selanjutnya, hati-hati kalau kau maradan mufsida. Jangan sampai, segeralah beramal sebelum penyakitmu datang merusak dirimu. Nah, ini sakit ini kan kita nggak tahu kapan kita sakit, kapan kita ini ya. Makanya seyogyanya kita jangan lupa sedikit aja, Pak. Nabi bilang khairul amali ma qalla wa dawam. Perbaikan, sebaik-baiknya amal adalah sedikit aja tapi keterusan, sedikit tapi berkesinambungan. Jangan ingat Allah, ibadahnya banyak, habis itu lupa. Jangan gitu ya. Jangan sama sekali. Karena kenapa? Kalau udah sakit, kita nggak bisa sholat, kita nggak bisa sedekah, kita nggak bisa silaturahmi, kita nggak, lepas sudah. Dan selanjutnya adalah mautan mujizan, mati yang mendadak. Hati-hati dalam kasus mati yang mana kita nggak tahu. Ya. Coba mati siapa yang tahu? Orang lagi senang begitu langsung seret. Makanya mumpung nafas masih bagus, gampang. Syekh Ramadan Al-Buti itu gampang. Kalau engkau pengen zikirnya terus, jangan lupa ketika pakai baju baca bismillah, ingat Allah. Ketika makan baca bismillah, ingat Allah. Itu gampang. Ya. Pokoknya segala apapun yang kita lakukan keseharian, ingat ada Allah di situ. Ya, dengan seperti itu akhirnya mulut kita akan mengucapkan banyak doa. Gitu ya. Dan yang selanjutnya adalah as-sa'ah, ya. Atau sebelum sa'ah ini ada yang namanya dajjal, ya. Syarrun ghaibun yuntadhar, ya. Hati-hati, ya. Bersegeralah engkau beramal, nanti suatu saat ada keburukan yang Allah datangkan kepada engkau. Buruknya apa? Ya terserah Allah mau ngasih apa kayak, ya. Terkadang kita suka gerutu, ya Allah hidup susah banget begini terus, ya. Dan yang terakhir adalah as-sa'ah was-sa'atu adha, ya. Sebelum datangnya hari kiamat. Makanya itu tadi alam barzakh pada hakikatnya adalah alam pembuka. Ya, alam barzakh tadi kisah awal, ya, itu alam pembuka. Siapa yang selamat di situ maka akan selamat ketika dia dibangkitkan kepada Allah. Caranya bagaimana? Perbanyak amal, ya. Jangan engkau biarkan amal itu disebut-sebut, ya. Makanya konsep yang paling dasar dalam menjalani kehidupan Nabi mengajarkan cuma dua. Apa? Kalau engkau berbuat baik, jangan diingat-ingat, selesai sudah. Karena kenapa? Itu akan jadi simpanan. Jangan diingat-ingat lagi. Ya kan kita ada itu sering traktir, yang ini begini. Begitu kita kesal sama orang, lo kan udah gue iniin tuh. Lo kan udah gue iniin. Nah, itu namanya kan menyebut itu. Ya, artinya amal yang dia lakukan dia balikin lagi, itu kan ada kebaikan saya. Kok kamu nggak mau baik sama saya tuh? Itu jadi memperhitungkan. Makanya konsepnya kalau engkau berbuat baik, nggak usah ingat, udah selesai. Dan yang kedua kata Nabi, kalau ada yang berbuat tidak baik, ada orang menzalimi kita, ya, nggak usah direken. Nggak usah direken. Kenapa? Otomatis itu nanti Allah yang atur. Gini, ada yang buat zalim, nggak usah lah dibalas, ya.
balas lagi dengan doa, biar Allah yang ngatur. Az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu akan menjadi kegelapan kepada orang yang melakukan kezaliman nanti di akhirat.